warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang kearifan lokal dan pemberdayaan komunitas yang akan dibacakan oleh Mbak Putri. Oke. Pemberdayaan komunitas berbasis kepemilikan lokal dan partisipasi warga masyarakat. Hakikat kearifan lokal. Kearifan lokal masyarakat merupakan hasil dari proses adaptasi turun-temurun dalam periode yang sangat lama di alam yang mereka tinggali dan memiliki dari sisi etnis, suku, adat, dan lain-lain. Makna kearifan lokal. Menurut bahasa, kearifan lokal terbentuk dari dua kata, yaitu kearifan dan lokal, yang artinya lokal artinya setempat, dan wisdom atau kearifan yang berarti kebijaksanaan. Berikut beberapa pandangan mengenai kearifan lokal. S. Suarsi menyatakan bahwa secara konseptual kearifan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi, nilai-nilai, etika, cara-cara, dan perilaku yang melembagkan secara tradisional. Ponpik dan Natasuan menyatakan kearifan lokal sebagai pengetahuan yang berdasarkan pengalaman masyarakat turun-temurun antar generasi. Satu Kotogopiah mengatakan bahwa kearifan lokal adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajit dalam suatu daerah. Kearifan lokal berkaitan erat dengan kondisi geografis atau lingkungan alam, dengan nilai yang dapat menjadi modal utama dalam membangun masyarakat. Ciri-ciri kearifan lokal yaitu mampu bertahan terhadap budaya luar, kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli, kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar. Fungsi kearifan lokal adalah 1. Konservasi dan pelestarian SDA, 2. Pengembangan SDA misalnya berkaitan dengan upacara daur hidup, yang ketiga pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, yang keempat bermakna etika dan moral sosial dan politik. Bentuk kearifan lokal di Indonesia berwujud nyata meliputi beberapa aspek berikut. 1. Aspek struktural atau berupa sistem nilai, aspek bangunan atau arsitektur, ornamen interior, tata letak, benda, cagar atau budaya, atau tradisional karya seni, contohnya senjata, tekstil, dan alat musik. Dan bentuk kearifan lokal di Indonesia ada yang tidak berwujud atau intangible. Contohnya yaitu pantun, cerita yang syarat nilai-nilai ajaran tradisional, seni suara berupa nyanyian. Tahap-tahap dan aktor pemberdayaan komunitas. Ada tahap-tahap pemberdayaan komunitas, ada awakening atau penyandaran, understanding atau pemahaman, harnessing atau memanfaatkan, using atau menggunakan keterampilan dan kemampuan. Aktor pemberdayaan komunitas. 1. Pemerintah. Pemerintah menetapkan kebijakan, formulasi, evaluasi. 2. Swasta. Swasta contohnya konstitusi pada formulasi, implementasi, dan evaluasi. Yang ketiga masyarakat. Masyarakat berpartisipasi dalam setiap kegiatan. B. Partisipasi masyarakat lokal atau warga masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat atau perbaikan kehidupan sosial atau publik. Partisipasi komunitas dalam pemberdayaan. Pada pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah, partisipasi komunitas sangatlah dibutuhkan. Seseorang bisa berpartisipasi apabila menemukan dirinya dengan kelompok lain melalui proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, dan tanggung jawab bersama. Partisipasi terdiri dari dua sisi, yaitu internal dan eksternal. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi adalah 1. Kepercayaan dari suatu masyarakat, 2. Solidaritas integrasi sosial masyarakat, 3. Tanggung jawab sosial dan komitmen masyarakat. Yang terakhir, bentuk-bentuk dan jenis partisipasi masyarakat adalah ada partisipasi uang, contohnya dalam bentuk uang, ada partisipasi harta benda, contohnya dalam bentuk partisipasi dengan menyumbangkan berbagai alat-alat kerja. Yang ketiga ada partisipasi tenaga, yaitu dengan bentuk partisipasi berupa tenaga kerja. Yuk mulai. C. Aktivitas pemberdayaan komunitas. Kearifan lokal sebagai tameng arus negatif globalisasi, kearifan lokal membuat kondisi alam dan berbagai unsur sumber dayanya dapat terpelihara dan terjaga seimbang. Hal yang dapat terjadi ketika globalisasi dan modernisasi mengikis kearifan lokal. 1. Krisis teknologi, dan 2. Pergeseran dan peniadaan nilai etika dan moral. 3. Kebebasan yang terkekang. 4. Mentalitas teknologi. Strategi pemberdayaan komunitas berlandaskan kearifan lokal, upaya untuk memperkuat nilai-nilai dari nenek moyang kita di masyarakat agar tetap terjaga sebagai berikut kearifan lokal. Strategi pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal merupakan strategi yang bisa diterapkan dalam pemberdayaan komunitas, yaitu 1. Menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan potensi
masyarakat. Berkembang enabling. 2. Memberi pendidikan kesehatan dan kesempatan dalam memperoleh sumber kemajuan ekonomi, modal, teknologi, informasi, tenaga kerja, dan pasar. D. Valuasi dan hikmah pembelajaran dari aktivitas pemberdayaan komunitas. Jadi evaluasi dibagi menjadi 2, evaluasi proses, evaluasi dampak. Langkah-langkah melakukan evaluasi. 1. Penyusunan rencana kerja. 2. Pilihlah pihak pelaksanaan evaluasi yang independen dan objektif. 3. Bahaslah laporan hasil evaluasi dengan pihak-pihak pelaksanaan evaluasi. Sekian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.